Dan di dalam mata kuliah kita belajar matematik pada umumnya, termasuk mata kuliah ini, mata kuliah yang lain, utamanya mata kuliah analisis atau mata kuliah ini, itu idealnya Anda paham setiap step di dalam pembahasan, atau kalau Anda membaca buku gitu, dari kalimat ke kalimat itu Anda tahu alasannya mengapa gitu. Kalau Anda dari satu kalimat ke kalimat yang lain Anda misalnya ditanya mengapa lalu nggak bisa jawab, artinya kita belum paham. Makanya saya ingin berupaya mengajarkan kepada Anda bahwa melalui mata kuliah ini, kalau kita dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, satu baris ke baris berikutnya, itu saya harap Anda paham gitu. Nanti kalau ada yang lost, ada yang nggak paham, biasanya nanti dalam memahami berikutnya menjadi kesulitan. Oleh karena itu tadi saya ingin nanti tidak perlu banyak-banyak materi, tapi yang penting Anda bisa memahami itu. Dengan alasan itu, mohon maaf ini saya akan agak ketat gitu ya, agak ketat. Coba kita lihat RPS-nya, saya share RPS dulu. Bagikan layar sekarang. Apakah Anda bisa melihat tayangan saya, RPS, Rencana Pembelajaran Semester? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, ini tulisannya masih statistika. Saya yang buat ini, kirain saya nggak paham waktu itu, nggak menyadari mahasiswa satu statistik atau matematik gitu. Jadi topik-topik yang akan kita bahas, nanti ini saya share, topik-topik yang akan kita bahas di dalam 1,5 semester pertama itu boleh dibilang masih mereview topik-topik matematik yang pernah Anda pelajari di berbagai mata kuliah ya. Makanya di bahan kajian pertama di sini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam matematika yang digunakan dalam teori probabilitas. Baru setelah itu nanti kita akan masuk sedikit tentang teori probabilitas, mulai ukuran Lebesgue, mungkin Anda belum paham, sigma fit, definisi umum ukuran, probabilitas, sifat-sifatnya, variabel acak, dan distribusi probabilitasnya, lalu harga harapan variabel acak. Jadi ada rancangan pertemuannya, itu juga sudah saya buat per pertemuannya, ya. Pertemuan 1, perlu memahami logika dan pembuktian dalam matematik, memahami himpunan dan sifat-sifatnya, dan seterusnya, mengalami relasi dan fungsi beserta sifat-sifatnya. Ini semua materi yang sudah Anda pelajari di beberapa mata kuliah. Memahami sistem bilangan real yang sudah Anda pelajari di analisis. Nah, baru mulai pertemuan 6 ke 7 kita agak masuk ke dalam topik tentang ukuran, yang ini nanti akan mendasari tentang teori probabilitas, dilanjutkan dengan memahami sigma field itu apa, memahami definisi ukuran, sifat-sifat probabilitas, variabel acak dan distribusinya, lalu harga harapan variabel acak. Ya, topik-topik probabilitas meluas sekali, tapi saya akan membatasi ini, dan di dalam topik ini pun nanti yang kita bahas juga tidak terlalu banyak. Yang penting Anda paham dan Anda bisa mengembangkan diri dengan memahami. Referensinya ini ada 3. Sudah di-share ya Bu Dania ya ke para mahasiswa. Iya, sudah, Pak. Real analysis, ini buku analisis yang agak elementer, misteri integral dan probability, ini nanti kita ambil di bagian ukurannya dan juga topik-topik yang lain. Lalu ada mathematical proofs ya. Ini sudah kita berikan. Nah, untuk aturan kuliah, ini ada beberapa tertulis tata tertib kehadiran.
Mahasiswa yang tidak hadir baik dengan pemberitahuan atau tidak, lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus dan mendapat nilai E. Kalau ada keterlambatan masuk kelas selama 1-15 menit diizinkan mengikuti perkuliahan. Saya agak strict ya di dalam mata kuliah ini. Kalau Anda terlambat lebih dari 15 menit, saya anggap tidak masuk. Ya. Jadi kalau kita kuliah pakai Zoom, Anda bergabungnya lewat dari 15 menit, itu saya tidak akan hitung sebagai masuk kuliah. Dan Anda harus ingat tadi di bagian awal di sini maksimal 20%. Alasannya apa saya agak strict seperti itu? Karena kalau nanti Anda tidak bisa, Anda kehilangan mengikuti materi perkuliahan, nanti mengikuti materi berikutnya menjadi kesulitan. Jadi striknya aturan saya ini untuk kebaikan Anda, agar Anda bisa mengikuti materi selanjutnya. Kan tadi saya bilang, kalau kita ingin belajar matematik pada umumnya, dan kita ingin paham betul, dari ganti kalimat itu, kalau kita membaca buku, kita harus tahu mengapa gitu. Nah, kalau kita tahu mengapanya itu, maka kita nanti kalau kita belajar mandiri, kita akan bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, jadi saya kira ini bukan sesuatu yang memberatkan karena cukup tinggal hanya masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Penilaiannya nanti akan ada tugas, nanti mungkin saya ada menyelesaikan soal, mungkin ada presentasi, ada UTS, ada UAS, penilaian sikap. Ya, itu kurang lebih rencana perkuliahan kita. Nah, kemudian saya juga kalau punya waktu nanti akan mencoba membuat materi-materi tambahan atau ringkasan dari literatur atau referensi yang kita gunakan. Untuk pertemuan pertama ini saya sedikit membuat catatan. Mudah-mudahan tadi bisa di-share dan bisa terekam. Bu Dania, ini kalau saya punya tulisan seperti ini bisa. Iya, Pak. Ini saya akan menulis di dalam note ini. Iya. Anda dari bisa dilihat ya, bisa terlihat ya. Kelihatan, Pak, kelihatan, jelas. Nah, cuman dengan tadi kan ini sudah direkam ya. Sudah direcord. Tadi masih sering record ya, Fikri ya. Tayangan ini bisa termasuk yang direcord enggak? Insya Allah bisa sih, Pak. Setahu saya bisa. Kalau bukan dari ininya ya, papan whiteboard-nya si Teams-nya, ini bisa masuk. Oh, mudah-mudahan. Iya, insya Allah. Oke. Baik, sebelum saya mulai dengan topiknya, materi ini, mungkin dari Anda ada yang ingin dikonfirmasi atau ada pertanyaan terkait dengan rencana perkuliahan tadi? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya itu tetap pakai Teams atau Zoom? Oh ya, jadi lupa tadi saya menyampaikan. Kalau menurut yang dirancang dari Prodi untuk perkuliahan kita ini kan, untuk mata kuliah teori probabilitas kan ada 2 kelas paralel ya, kelas B dan kelas A dan B ya. Anda iya betul, Pak. Kelas B ini kalau saya lihat minggu pertama ini daring, minggu kedua luring, minggu ketiga daring, keempat luring, dan seterusnya selang-seling. Nah, kalau yang nanti mungkin saya share juga ininya Anda mestinya juga sudah dapat ini mana yang daring dan mana yang luring. Jadi ini dirancang oleh Prodi selang-seling.
kalau yang dirancang untuk daring, maka tetap kita ikuti daring, ya kita ikuti daring. Karena kalau kemudian di switch menjadi luring, itu nggak ada kelas, karena ruang kelasnya sangat terbatas dan penjadwalannya penuh itu. Nah kemudian kalau yang daring, yang luring selama saya tidak ada halangan, saya akan upayakan untuk mengisi secara luring. Namun kalau ada hal-hal yang ada halangan, mungkin nanti tentu akan kami informasikan ke Anda. Kalau misalnya yang harusnya luring lalu dengan terpaksa diganti daring. Dosennya tim, ini saya dan Bu Dania. Selama saya masih bisa mengisi, saya akan upayakan untuk mengisi. Tapi kalau dalam suatu saat ada halangan, mungkin nanti Bu Dania menggantikan untuk bisa mengisi begitu. Ya, baik Pak. Jelas, Mas? Berarti untuk dosennya itu nggak yang dosen seperti mata kuliah lainnya, Pak. Kayak yang misalnya dari pertemuan pertama sampai UTS itu dosen 1, dan nanti setelah UTS sampai UAS itu dosen 2. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, jika Bapak mungkin bisa untuk mengisi, Bapak akan mengisi. Iya, kami berdua dengan Bu Dania. Dirancang kalau nggak ada halangan, ya kami berdua masuk. Ya, baik, Pak. Alasannya agar Anda bisa memiliki pemahaman yang utuh juga gitu. Saya juga ada mata kuliah lain yang dibagi 2, tapi pasangan saya menyarankan untuk dibagi kelas saja, dan saya kira itu tidak substansial ya. Jadi ada plus minusnya, tapi dalam materi-materi tertentu mungkin ada yang lebih baik ya berdua, ada yang mungkin separuh-separuh gitu, tergantung karakteristik dari materi ini. Oke. Oke, baik Pak, sudah jelas. Tolong diinfokan ke teman-teman, sudah berapa? Sudah hadir semua belum sekarang? Belum Pak, masih 34. Karena beberapa ada yang kendala Pak. Karena ini baru pertama kali kami pakai Teams, karena sebelumnya pakai Zoom Meetings. Ya, nanti coba besok kalau saya ke kampus, saya akan coba tanya teknisi untuk setting saya biar bisa pakai Zoom juga. Oke, baik Pak. Ya. Minggu depan sih kita insya Allah luring ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Saya akan berupaya untuk pelan-pelan di dalam mengajar, sehingga Anda benar paham. Kalau Anda nggak tahu, tanya saja langsung, interupsi, gitu ya, nggak usah ragu-ragu. Saya tidak akan banyak-banyakan materi, tapi yang sekali lagi fokus saya Anda paham. Utamanya dalam pembuktian. Kalau informasi sih mungkin bisa agak cepat. Baik, kita awali ya untuk pertemuan pertama ini. Kita belajar matematik ya. Di dalam matematik itu sangat luas. Ada probabilitas, ada statistika. Sebenarnya probabilitas dan statistika ini boleh dibilang 2 bidang yang juga yang bisa dikatakan menyatu, tapi juga bisa dipandang sebagai terpisah, tapi ada hubungannya, dan masing-masing dari masing bagian ini, bidang ini memiliki subtopik yang sangat-sangat luas sekali. Oke, kita fokus saja, anggap saja kita kita anggap sebagai bagian dari matematik saja. Jadi sistem matematika itu dikembangkan secara aksiomatis dengan logika. Jadi kalau Anda belajar filsafat MIPA mungkin ya, atau filsafat ilmu, Anda akan tahu bahwa matematik itu awalnya dikembangkan ada aksioma-aksioma dan juga berkembang dengan mengikuti penalaran logika. Jadi benarnya matematik harus bisa dinalar, harus bisa ikuti dengan akal kita. Ya. Yang menemukan matematik pun dengan akal, dengan logika, sehingga kita mestinya juga bisa mengikuti logika mereka. Cuman kadang-kadang ada yang logikanya
atau sangat tinggi sehingga kita sulit mengikuti logikanya, ada juga yang logikanya atau topiknya tidak terlalu rumit sehingga kita secara logis masih bisa mengikuti. Secara aksiomatis, jadi ada aksioma-aksioma, nanti apa aksioma itu saya jelaskan. Nah, di dalam matematik itu ada dua hal, ada dua elemen, ada dua unsur. Yang pertama konsep, yang kedua sifat. Konsep dan sifat. Anda di matematika ada mata kuliah geometri Euclid, tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Oh, kalau Adanya ada, geometri analitik dan geometri transformasi. oh ya, nggak ada. Berarti kalau Anda belajar geometri Euclid geometri yang ditemukan oleh Euclid tahun berapa itu? 1000 atau 700-an sebelum Masehi, itu kita akan bisa mengetahui secara struktur bagaimana matematik itu dikembangkan. Tapi oke lah. Jadi di dalam belajar matematik apapun, ya, mata kuliah apapun, itu yang kita pelajari hanya dua hal, konsep dan sifat. Ya, konsep itu ada dua, ada konsep yang didefinisikan, yang tidak didefinisikan dalam matematik. Misalnya titik. Dalam matematik kita ada titik, koordinat, titik A, titik B, titik pada garis bilangan. Titik itu apa? Udah nggak perlu didefinisikan. Orang semua tahu titik, ya itu titik gitu. Didefinisikan malah susah, mempersulit diri. Ya, titik. Ada juga garis. Garis itu kalau didefinisikan juga mungkin susah dan orang nggak akan sepakat dengan definisi yang dibuat. Tapi orang tahu garis itu ya tahu, garis lurus utamanya ya. Makanya itu nggak perlu didefinisikan lagi gitu. Ya, dalam matematik kita ada belajar titik, belajar garis yang sudah jelas dan nggak perlu dibuat definisi. Dan masih juga ada beberapa konsep yang tidak didefinisikan. Ada juga konsep yang didefinisikan dan kebanyakan ini konsep-konsep yang didefinisikan. Misalnya lingkaran. Lingkaran ketika Anda belajar geometri analitik, misalnya lingkaran adalah definisinya tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik tetap. Ingat kan? Titik tetap itu disebut pusat lingkaran, jaraknya itu disebut jari-jari lingkaran. Itu definisi. Jadi lingkaran itu konsep yang didefinisikan. Ada juga misalnya himpunan. Himpunan sendiri sepertinya merupakan konsep yang tidak didefinisikan setahu saya. Tapi kalau himpunan kosong itu suatu konsep yang didefinisikan. Coba saya ingin tahu, himpunan kosong itu apa? Aktif ya? Salah nggak apa-apa. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. himpunan yang tidak memiliki anggota. Iya, itu benar. Definisinya itu kita pegang terus ketika kita belajar matematik. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ruang sampel dalam probabilitas. Ini tentu kita sudah belajar. Ruang sampel adalah himpunan dari semua outcomes yang mungkin dari suatu eksperimen. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Probabilitas, ya probabilitas tentu juga ada definisinya. Nanti kalau Anda buka lagi mata kuliah statistik. Anda ambil mata kuliah statistik matematik kan di matematik kan? Iya ada, Ambil, Pak. ya di sana ada definisi probabilitas itu apa dan lain-lain. Jadi konsep-konsep itu ada yang didefinisikan, ada juga yang tidak didefinisikan. Nah, sekarang bagaimana Anda kalau yang konsep yang tidak didefinisikan pada umumnya yang jelas, titik itu apa, garis itu apa, ya jelas gitu. Tapi kalau konsep yang didefinisikan, nah cara belajar konsep yang didefinisikan itu Anda harus tahu cara kita memahami konsep itu paling tidak minimal kita bisa menunjukkan mana yang merupakan contoh dan mana yang bukan contoh. Misalnya Anda belajar lingkaran, atau anak-anak di SD belajar lingkaran. Kalau SD definisi formalnya mungkin belum diberikan secara tepat, tapi kalau di SMA barangkali sudah diberikan.
Kalau Anda diberikan beberapa gambar di papan tulis oleh seorang guru, ada gambar lingkaran, ada gambar elips, ada gambar apa namanya ya bentuk-bentuk yang aneh gitu. Lalu kalau kita bisa apa namanya menunjukkan di antara gambar-gambar tersebut mana yang merupakan lingkaran, mungkin ada yang gambarnya lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, kalau Anda sudah bisa membedakan mana yang bentuknya lingkaran dan mana yang bukan lingkaran, itu artinya Anda sudah paham konsep lingkaran. Kemudian Anda misalnya belajar kejadian dalam statistik. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, ya. Himpunan bagian dari ruang sampel. Kalau saya punya ruang sampelnya S, misalnya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasil penyebaran sebuah dadu. Lalu saya punya A yang isinya 1, 2, 3. Nah, A ini kan himpunan bagian dari S. Maka A kejadian. Karena definisi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Tapi kalau saya punya himpunan B, misalnya saya isi apa namanya 0, 1, 2, 3. Apakah ini kejadian? Bukan, karena B bukan himpunan bagian dari S. Ya. Jadi belajar sesuatu yang didefinisikan, belajar konsep yang didefinisikan, minimal Anda bisa membuat contoh dan mana yang bukan contoh. Tuh. Saya apa namanya ya sering itu kadang-kadang ya agak sering juga sih kalau bertanya kalau misalnya seminar apa itu kalau ada suatu konsep saya biasanya bertanya berikan contoh gitu. Nah itu kalau bisa memberikan contoh suatu konsep artinya kita paham ya. Berikutnya, nah sekarang sifat. Sifat itu kalau sifat itu harus dibuktikan. Sifat itu benar atau salah. Kalau benar harus bisa dibuktikan. Kalau salah juga harus ditunjukkan bahwa itu salah gitu. Ya. Tapi ada sifat yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Dan itu yang disebut aksioma atau postulat di dalam matematik. Aksioma atau postulat. Nah, sifat yang tidak dibuktikan kebenarannya ini juga sifat tersebut jelas. Dan kalau dibuktikan juga apa namanya juga susah dan memang nggak perlu dibuktikan gitu. Misalnya gini, contoh aksioma ini dalam geometri ya. Kalau kita punya dua buah titik, ya, titik melalui dua buah titik hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis lurus. Ya. Coba kita lihat ya nih titik yang saya buat ya. Kita kan bisa membuat garis lurus melalui kedua titik tersebut. Yang bisa dibuat itu ya satu garis lurus dan nggak bisa membuat garis lurus yang lain yang berbeda dengan hal tersebut. Ini contoh aksioma. Kalau kita punya sebuah garis dan ada titik di luar garis, kita hanya bisa membuat satu garis melalui titik ini yang sejajar dengan garis tersebut. Ya. Nah, sifat-sifat ini tidak perlu dibuktikan, sudah jelas, ya. Dan ini diambil sebagai aksioma. Ini aksioma Euclides, ya. Kalau Anda belajar geometri Euclides, Anda akan paham ini. Ini aksioma. Kemudian dalam operasi hitung, misalnya operasi hitung yang menggunakan simbol tak hingga dan min tak hingga. Itu kita kan ada di pelajaran kalkulus atau apa, belajar kalau tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga kali A, kalau A-nya positif sama dengan tak hingga. Ya, kalau A-nya positif, kalau A-nya negatif menjadi min tak hingga, kalau A-nya negatif.
Nah, ini didefinisikan ya, ini didefinisikan di dalam operasi sistem bilangan real yang diperluas ya. Nanti mungkin kita akan singgung lagi, ini sekilas saja. Nah, ada aksioma di dalam operasi ini bahwa 0 kalau dikali tak hingga itu sama dengan 0. Ini aksioma atau postulat. 0 kali tak hingga sama dengan 0. Nggak perlu dibuktikan kebenarannya. Dan kita terima saja sifat kebenaran dari sifat itu, tidak perlu dibuktikan. Kalau kita nggak nerima sifat ini 0 kali tak hingga sama dengan 0, ya udah nggak usah belajar matematik. Karena nanti dalam pengembangan matematik kita akan menggunakan sifat ini. Kalau Anda menolak sifat ini, ya menolak matematik. Gitu. Ya, jadi ini contoh aksioma ini. Ini aksioma atau postulat. Ya sama aja lah. Nah, lalu sifat yang kedua tentu sifat yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dan kebanyakan, jadi yang aksioma atau postulat itu tidak banyak dalam matematik. Di dalam matematik, statistik, probabilitas, itu sifat itu ya harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan kebenarannya ya mungkin bisa nggak diterima oleh orang lain atau oleh orang yang belajar matematika. Misalnya contoh sifat itu, jika jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini kan orang akan bertanya apa benar dalam sebuah segitiga sembarang jumlah sudutnya memang selalu 180 derajat. Kalau ini satu pernyataan yang benar, ya harus bisa dibuktikan. Dan kalau kita belajar matematik, ya seharusnya kita bisa membuktikan. Dan saya kira itu tidak susah. Cuman untuk pengantar ini saya tidak dalam posisi untuk membuktikan. Tapi kebenaran pernyataan ini, kebenaran sifat ini adalah harus dibuktikan. Contoh yang kedua, ini yang terkait dengan probabilitas. Jika A himpunan bagian dari B, maka peluang A lebih kecil dari peluang B. Ini sifat dalam probabilitas yang sudah Anda kenal, sudah Anda pelajari. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar? Kita harus punya pertanyaan dalam hati kita. Apa benar jika A subset B, maka peluang A lebih kecil dari peluang B? Kalau itu memang benar, ya harus kita bisa buktikan. Kebetulan ini 2AB ini adalah sifat yang memang merupakan teorema atau teori yang kebenarannya sudah dibuktikan oleh penemunya, sehingga kita di dalam belajar ini ya harus paham bagaimana kita membuktikan sifat-sifat ini. Nah, sekarang bagaimana matematik itu berkembang? Matematik itu berkembang diawali dengan konsep. Ada konsep yang didefinisikan atau konsep yang tidak didefinisikan. Kemudian dengan bantuan logika, karena kebenarannya secara logis, maka nanti muncul sifat-sifat. Misalnya ada definisi. Seorang dalam matematikawan dalam pengembangannya membuat suatu definisi. Dari definisi itu kita nanti dengan menggunakan logika bisa membuat sifat. Misalnya saja sifat 1. Ya, atau sifat 2 atau sifat-sifat yang lain, misalnya saja sifat 1. Nah, nanti kita bisa saja kemudian menemukan sifat kedua dengan menggabungkan definisi 1 dan sifat 1. Jadi dari definisi 1 dengan logika muncul sifat 1. Dengan adanya sifat 1, kita gabungkan dengan definisi 1 akan muncul sifat 2. Pokoknya yang panah-panah ini adalah
menggunakan logika ya, sifat 2. Kemudian nanti orang punya konsep lagi membuat definisi 2. Definisi 2 ini misalnya nanti dikaitkan dengan sifat 2 atau sifat 1 akan bisa menimbulkan sifat 3. Mungkin kombinasi dari sifat 2 dan sifat 3 akan membentuk sifat 4. Nanti ada orang membuat definisi lagi atau ada definisi baru memunculkan sifat 5 dan seterusnya. Jadi diagram ini itu akan terus berkembang, terus tumbuh seperti gunung es ya, gunung salju ya, bola salju ya, seperti bola salju yang akan terus membesar dan menjadi ya membesar tanpa batas. Definisinya akan terus bertambah, sifatnya akan terus bertambah, dan sampai hari ini definisi dan sifat itu terus berkembang, yaitu yang dilakukan oleh para peneliti bidang matematik dan juga bidang statistik ya. Sehingga kalau Anda misalnya baca jurnal itu selalu ada sifat baru, ada teorema baru, mungkin ada definisi baru. Ini terus akan berkembang ya. Jadi polanya seperti itu. Ya. Nah, saya ingin berikan contoh ya, Saya kebetulan sudah tulis. Anda sudah belajar statistik. Ini saya kutip lagi, mudah-mudahan Anda menjadi ingat tentang definisi probabilitas. Ya, ini ada saya tulis definisi aksiomatis probabilitas. Misalkan S adalah ruang sampel dari sebuah eksperimen, lalu A, A1, A2, A3, dan seterusnya adalah kejadian-kejadian yang mungkin. Ya, jadi kejadian artinya A, A1, A2, dan A3 ini subset dari S. Lalu kita memiliki definisi bahwa set function ya P dinamakan ukuran probabilitas jika memiliki sifat 1 peluang A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap kejadian A, PS1 peluang union AI sama dengan sigma PAI jika AI irisan AJ sama dengan 0 sampai 90 untuk I yang berbeda dengan D. Ya. Ingat, ini definisi. Dalam definisi, dia dikatakan P adalah probabilitas atau ukuran probabilitas jika memenuhi sifat ini. Nah, memenuhi 1, 2, 3 ini tidak harus dibuktikan, tapi ini kita terima karena ini merupakan definisi aksiomatis tadi. Ya. Nah, kemudian nanti dari definisi ini kita bisa membuat sifat-sifat probabilitas untuk untuk mengembangkan tentang teori probabilitas. Saya sedikit ingin garis bawahi tentang apa itu set function, ya set function. Kalau Anda punya fungsi f dari bilangan real ke bilangan real, misalnya dari x dipetakan ke x kuadrat, maka dari bilangan x dari titik x dipetakan ke x kuadrat. Ini adalah point function, bukan set function. Ya, point function. Fungsi titik. Kalau set function, namanya set function. Fungsi kan ada domain, ada kodomain. Ya, ini agak kurang lengkap definisinya. Misalnya set function, real set function gitu ya. Artinya nilainya real. Bahasa Inggris jadinya. Real set function artinya fungsi himpunan yang bernilai real. Maka P itu merupakan fungsi yang memetakan himpunan-himpunan ke dalam himpunan bilangan real. Misalkan A ini dipetakan oleh P ke suatu bilangan PA. Nah, dinamakan set function karena argumen dari P ya atau itu himpunan P dari himpunan A, maka disebut sebagai set function. Ya.
Baik, ini definisi. Dari definisi ini dengan menggunakan logika kita bisa membuat sifat. Ya, ini misalnya ini perhatikan baris yang pertama ini. Ya, dari definisi dengan logika kita bisa mendapatkan sifat. Ya, sifat kita lihat. Dari definisi ini satu, dengan menggunakan logika kita bisa membuat sifat. Sifatnya misalnya peluang himpunan kosong sama dengan 0 kan 1. Peluang himpunan kosong sama dengan 0. Kalau Anda kritis, maka Anda bertanya, apakah himpunan kosong itu kejadian? Karena di sini dihitung probabilitasnya. Ya, nanti kita bisa buktikan bahwa himpunan kosong itu kejadian. Tapi kita nggak fokus ke situ dulu. Kita ingin buktikan bahwa peluang himpunan kosong sama dengan 0. Membuktikannya berdasarkan pemikiran yang logis didasar dari definisi probabilitas ini. Kita lihat bukti. Kita punya sifat Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Maka buktinya ambil AI sama dengan himpunan kosong untuk setiap I, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi A1 himpunan kosong, A2 himpunan kosong, A3 himpunan kosong, dan seterusnya. Ya. Kan boleh, karena di sini AI-nya adalah pokoknya kejadian yang mungkin. Jadi AI, A1, A2, A3 itu apa saja boleh. Termasuk boleh kita mengambil A1, A2, A3 itu semuanya himpunan kosong. Kalau AI himpunan kosong, maka AI irisan AC, kan himpunan kosong diiriskan himpunan kosong. Apa hasilnya? Himpunan kosong kan? Ini dipenuhi persyaratannya. Semua I dan J yang berbeda kalau diiriskan himpunan kosong. Karena ini dipenuhi, maka sifat ketiga dipenuhi. Lihat. Nah, kalau kita mengambil AI-nya semuanya himpunan kosong, maka gabungannya apa? Union AI adalah gabungan I-nya dari 1 sampai tak hingga ya. Gabungan dari 1 sampai tak hingga dari himpunan kosong. Himpunan kosong itu kalau digabungkan, ya, semuanya akan tetap menjadi himpunan kosong hasilnya. Ya, kita tidak sangat rinci di sini, kita tidak membuktikan. Kalau Anda mau tertarik mengapa gabungannya sama dengan himpunan kosong, ya kembali ke mata kuliah teori himpunan. Tapi kita agak sedikit jumping di sini, tapi saya kira jelas. Nah, sekarang kita AI irisan AC himpunan kosong dipenuhi. Kemudian gabungannya himpunan kosong, maka kita gunakan sifat 3. Sifat 3 kita gunakan saja, maka ini sifat 3 saya tulis kembali. Sifat 3. Ya. Nah, dari baris ini ke baris berikutnya, union AI-nya kan sudah kita peroleh bahwa gabungannya himpunan kosong. Ya, union AI-nya kita ganti himpunan kosong. PAI-nya ya karena AI-nya himpunan kosong, jadi P himpunan kosong. Jadi setiap step ada alasannya. Nah, lalu Anda boleh misalnya mau memisalkan X-nya dengan peluang himpunan kosong. Maka persamaan 1 ini bisa Anda tulis, ruas kirinya himpunan kosong itu X, ruas kanan kan peluang himpunan kosong, tambah peluang himpunan kosong, tambah peluang himpunan kosong, sampai tak hingga. Maka X tambah X tambah X, dan seterusnya. Nah, ini persamaan. Angka 2 ini persamaan dalam matematik yang kita bisa cari penyelesaiannya. X mana yang memenuhi persamaan 2 ini? Kalau X-nya suatu bilangan misalnya setengah, ruas kirinya setengah, ruas kanan setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah.
setengah satu, satu setengah, tambah setengah lagi 2, dan seterusnya. Ini akan membesar sampai tak hingga. Ruas kirinya setengah, ruas kanannya tak hingga. Ya kalau X-nya setengah nggak memenuhi. Nah, satu-satunya yang memenuhi ya kalau X-nya 0. Kalau X-nya ruas kiri X-nya 0, maka ruas kiri 0. Ruas kanan 0 ditambah 0, tambah 0, tambah 0 sampai tak hingga. Atau 0 kali tak hingga. 0 sebanyak tak hingga kali, 0 kali tak hingga. Makanya tadi kita punya aksioma di dalam matematik bahwa 0 kali tak hingga ini sama dengan 0. Ya. 0 kali tak hingga itu sama dengan 0. Sehingga persamaan ini solusinya adalah X-nya haruslah 0. Hanya 0 yang memenuhi. Dan karena 0 tadi adalah sama dengan peluang himpunan kosong, ya artinya peluang himpunan kosong sama dengan 0. Nah, ini adalah bukti aksiomatik dari atau bukti analitis dari peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Kalau Anda di SMA belajar misalkan membuktikan bahwa peluang himpunan kosong itu adalah peluang A sama dengan NA per NS. Ya. NA per NS. NA itu banyaknya anggota himpunan A, NS banyaknya anggota S. Maka Anda terapkan rumus ini, peluang himpunan kosong sama dengan N himpunan kosong dibagi NS. Ya. Banyaknya anggota himpunan kosong itu 0, NS ya tergantung banyaknya S ya, terus NS sama dengan 0. Ya. Bukti ini tidak salah. Bukti ini benar kalau S-nya berhingga. Ya. Bukti kebetulan untuk apa namanya untuk ini S-nya tak hingga pun nggak masalah. Ya. Tapi ada sifat-sifat yang kita tidak bisa menggunakan apa namanya bukti ini. Oke, kalau himpunan kosong masih masuk ya. Tapi bukti ini tidak apa namanya tidak aksiomatis, tidak didasarkan pada definisi yang yang disusun atau yang dibuat untuk probabilitas. Nah, kenapa ini apa namanya tidak berlaku? Karena nanti pertanyaannya gini, kalau A-nya, kalau S-nya, kalau A-nya misalnya himpunan bilangan genap, ya, kalau A himpunan bilangan genap, S seluruh himpunan bilangan cacah. Kan banyaknya anggota bilangan genap tak hingga, anggota bilangan cacah juga tak hingga, nanti hasilnya menjadi tak hingga per tak hingga. Padahal kita harusnya bisa menghitung probabilitasnya. Kalau A-nya misalnya angka 1 saja, peluang kalau kita mengambil kartu yang terus tuliskan bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu A peluang terambil 1, maka kalau NA dibagi NS, NA berarti banyaknya anggota A hanya 1 saja, lalu NS tak hingga, 1 per tak hingga 0. Kalau peluangnya 0, artinya nggak mungkin, padahal bisa saja terjadi. Maka apa namanya bukti seperti ini tidak berlaku umum. Baik, kembali. Tadi kita punya definisi 1, definisi proof ini, lalu kita punya sifat 1. Lalu matematik atau probabilitas bisa berkembang bahwa adanya definisi dan sifat 1 ini, kita bisa memunculkan sifat lain, sifat yang kedua, dengan logika. Ini misalnya saya buat contoh. Ya. Sifatnya begini. Ini sengaja saya apa namanya tidak tunjukkan secara full layarnya biar kita bisa lihat baris per baris. Sifat 2. Jika A irisan B himpunan kosong saling asing, maka
peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sifat 2 ini kita bisa buktikan dengan memanfaatkan definisi dan sifat 1. Bagaimana? Ya. Sifat 2 dibuktikan dengan menggunakan definisi dan sifat 1. Ya. Seperti apa buktinya? Kita lihat. Bukti. Mirip seperti tadi. Kita ambil A1 sama dengan A, lalu A2 sama dengan B, kan A dan B irisan kosong kan, irisannya kan, jadi memenuhi tadi apa sifat. Lalu A3, A4 dan seterusnya itu himpunan kosong. Saya tulis AI sama dengan kosong untuk setiap I lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, maka ini nanti Anda bisa atau kita bisa apa namanya argumentasikan bahwa AI irisan AJ ini adalah himpunan kosong untuk setiap I yang berbeda dengan J. Misalnya A1 diiriskan dengan B, himpunan kosong karena diketahui. A1 diiriskan A3, A iris himpunan kosong, A2 diiriskan A3, A2 iriskan himpunan kosong. Kalau A4 iris A5 dan seterusnya, karena himpunan kosong iris himpunan kosong, tentu hasilnya himpunan kosong. Jadi ini dipenuhi. Nah, dari definisinya kita lagi-lagi mengambil sifat 3. Peluang union AI sama dengan sigma PAI. Nah, union AI itu apa? Union AI itu karena A1-nya A, A2-nya B, dan A3, A4, dan seluruh himpunan kosong, maka kita bisa tulis peluang A gabung B, jadi A-nya ini A1, B-nya A2, himpunan kosong pertama ini A3, himpunan kosong kedua A4, dan seterusnya sebut titik-titik. Yang luas kanan, PA1, PA, PA2, PB, PA3 peluang himpunan kosong, PA4 peluang himpunan kosong, PA5 dan seterusnya himpunan kosong. Nah, lalu kita sudah membuktikan sifat 1 tadi, bahwa peluang himpunan kosong itu 0. Dengan menggunakan sifat 1, maka dari sini kita bisa dapatkan yang peluang A gabung B gabung himpunan kosong adalah tinggal PA gabung B, yang ruas kanan ya PA tambah PB tambah 0 tambah 0 tambah 0 menjadi PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Sudah terbukti. Jadi di sini kita tadi mempunyai definisi, punya sifat, lalu dari definisi dan sifat kita memunculkan sifat lagi. Nah, ini contoh yang tadi ini apa namanya? Definisi menghasilkan sifat dan definisi sifat 1. Ya, mungkin nanti dengan sifat 1 dan definisi lain bisa muncul. Itu akan terus tumbuh sistem matematika itu seperti bola salju. Nah, di dalam belajar matematik, apa namanya, di dalam memahami bukti ini, sekali lagi, nanti kalau Anda membaca ulang, apa namanya, catatan ini, setiap baris, ya, dari baris 1, baris 2 ke baris 3 itu, Anda harus tahu alasannya. Kalau ada satu step dari baris 1 ke baris 2 atau dari baris 2 ke baris 3, Anda nggak paham mengapa. Nah, itu artinya kita belum paham, belum bisa memahami bukti secara utuh. Nah, kalau kita biasa memahami bukti seperti ini, maka nanti kita bisa membuktikan sifat baru. Kita bisa menemukan sifat baru. Kita bisa menemukan teorema baru dalam matematika atau dalam statistika. Dan teorema baru tersebut kita harus bisa berargumentasi, harus membuktikannya step by step yang bisa dipahami oleh orang lain. Ya.
Mungkin ada komentar, ada pertanyaan dari Anda, ada yang belum paham, dipersilahkan. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nanti di dalam perjalanannya nanti saya ingin ada semacam berargumentasi atau menyampaikan presentasi penggalan presentasi kecil yang untuk mengetahui bagaimana Anda menalar, itu yang penting. Jadi itu sebagai apa namanya, antar di bagian awal. Sebentar, sekarang jam berapa ini? Saya punya waktu sampai jam berapa kita kuliah? 13, 14, sampai 15.30 ya? Oke, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih ada waktu, masih cukup waktu ya kita. Jadi harus sedetail itu ya kalau kita atau paling tidak itu caranya kita memahami atau membuktikan atau bagaimana matematik itu berkembang. Nah, sekarang untuk kita bisa mengembangkan matematik, untuk kita bisa memahami matematik, maka logika kalau memang atau bernalar itu sangat-sangat penting. Sebenarnya ada buku yang tadi sudah saya share, nanti kita bisa belajar dari sana, tapi saya sudah terlanjur menulis. Di sini mungkin kita lihat saja logika yang sudah saya tulis gitu. Di dalam matematik itu ada namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah suatu kalimat yang kita tidak tahu benar atau salah. Ya. Misalnya X tambah 2 sama dengan 5. Kita nggak bisa menjustifikasi benar atau salah, itu kalimat terbuka. Ada pernyataan. Kalau pernyataan itu kalimat yang bernilai benar, bisa salah, tapi tidak bisa sekaligus benar dan salah. Ya. Nah, sifat-sifat dari dalam matematik itu pernyataan isinya. Semua sifat-sifat dalam matematik adalah pernyataan. Ya kalau itu sifat yang sudah dibuktikan kebenarannya, ya tentu menjadi pernyataan yang benar begitu. Bisa teorema, bisa. Oh tadi saya belum menjelaskan ya di awal ada apa namanya. Kalau yang sifat yang harus dibuktikan itu di dalam matematik itu ada macam-macam. Ada yang disebut lema, ada proposisi, ada teorema, ada corollary, atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu akibat. Lema semuanya sifat ini, hanya namanya beda-beda saja. Kalau lema itu adalah teorema penghubung atau sifat penghubung. Kalau kita membuktikan satu teorema misalnya butuh misalnya sampai 2 atau 3 halaman, ya. Kalau dibuktikan langsung, kita bisa penggal-penggal, ada sifat-sifat tertentu yang bisa dibuktikan sebagai lema-lema gitu, sehingga nanti bukti teoremanya merujuk pada lema, sehingga buktinya yang tadinya 2 halaman bisa cukup menjadi setengah halaman karena kita merujuk pada lema-lema. Jadi lema itu adalah teorema penghubung. Ada proposisi, ada teorema. Nah, biasanya orang memilih kata proposisi atau teorema itu tergantung dari seberapa fundamental sifat yang yang ditulis gitu atau yang ditampilkan. Kalau itu sangat fundamental biasanya menjadi teorema. Kalau dirasa tidak terlalu fundamental bisa menjadi proposisi. Itu tidak ada ketentuan bakunya. Boleh menulis proposisi, boleh juga menulis teorema. Nah, corollary itu biasanya akibat dari teorema, akibat dari proposisi gitu. Itu biasanya disebut sebagai corollary. Kembali ke logika, tadi. Nah, kalau 3 plus 2 sama 5 tentu ini pernyataan yang kita bisa nilai, ini benar. 2 tambah 2 pernyataan juga, tapi salah. Nah, pernyataan nanti kalau kita belajar logika lebih mendalam, biasanya disimbolkan ya. Di buku kita disimbolkan juga pakai huruf P, Q, dan seterusnya. Bisa pakai huruf besar juga nggak apa-apa.
Nah, yang sangat penting dalam logika, dan saya kira ini sesuatu yang sangat mudah kita pahami untuk membangun matematik, kalau kita punya pernyataan yang benar, P adalah pernyataan yang benar, maka negasinya atau lawannya atau ingkarannya adalah salah. Ya, kalau kita memiliki pernyataan yang benar, maka ingkarannya salah. Kalau pernyataannya salah, ya lawannya, ingkarannya pasti benar. Ada juga nanti kita bisa menggabungkan dua pernyataan jadi P dan Q atau P atau Q disjungsi. Anda sudah belajar logika, silahkan nanti dibuka-buka lagi. Ada juga yang namanya implikasi. Jika P maka Q, atau diimplikasi P tanda panah dua arah Q. P jika dan hanya jika Q, ya, panahnya ke kiri dan ke kanan. Implikasi itu artinya ini gabungan dari dua implikasi, P maka Q dan Q maka P. Sehingga nanti kalau kita membuktikan suatu sifat yang ada panah dua arah, kita harus buktikan dua arah juga, membuktikan bagian pertama, P menuju maka Q, dan Q maka P. Kalau baru separuh ya belum terbukti. Lalu kalau kita memiliki implikasi, maka dapat dibuat pernyataan baru. Kalau implikasinya P maka Q maka P, ini namanya konvers, ya, atau kontraposisi. Ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ini penting ini kontraposisi ini. Karena antara implikasi dan kontraposisi memiliki itu ekivalen. Jadi implikasi ekivalen dengan kontraposisi. Tapi implikasi tidak ekivalen dengan konvers. Contohnya ini saya buat contoh. Saya punya pertanyaan, jadi kalau implikasi pernyataan tidak harus pernyataan yang jika titik-titik maka titik-titik, maka yang titik-titik boleh pernyataan, boleh juga kalimat terbuka. Contoh kita lihat. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Ini adalah implikasi. P maka Q. Jika X-nya 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Kita bisa dengan mudah menilai pernyataan ini benar atau salah. Jika P-nya 2, jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat kan X kali X. 2 kali 2, 4. Ya pernyataannya benar. Sekarang konversnya. Jika Q, maka P. Jika X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Benar atau salah? Punya pendapat? Salah, Prof. Salah, kenapa? Karena bisa jadi X-nya negatif 2. Ya, betul. Maka ini sesuatu yang salah. Ya, Anda lihat, implikasinya benar, konversnya salah. Atau kalau kebalikannya itu tidak selalu benar. Tidak selalu benar itu ya salah gitu dalam matematik. Karena kalau benar harus benar untuk semuanya. Sekarang kontraposisinya. Ingkaran Q kan lawannya X kuadrat sama dengan 4 kan lawan sama X kuadrat. X kuadrat tidak sama dengan 4. Lalu ini ingkaran P. Benar atau salah? Benar, Prof. Ya. Anda mengatakan benar. Tapi nanti kalau saya kejar bagaimana membuktikannya, ya harus Anda bisa menjelaskan. Nah, untuk bagaimana bisa menjelaskan, kita perlu belajar pembuktian dalam matematika. Harus bisa dibuktikan. Ketika Anda mengatakan benar, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana buktinya gitu. Kalau Anda nggak bisa mengatakan bagaimana buktinya, orang nggak akan percaya. Makanya kita perlu kalau kita ingin membuktikan jika X kuadrat tidak sama, jika X kuadrat sama tidak sama 4, maka X kuadrat tidak sama 2,
Benar buktinya. Nah, ini kita bisa membuktikan, tidak susah. Tapi kita perlu memahami dulu bagaimana membuktikan pembuktian dalam matematik. Pembuktian dalam matematik itu ada beberapa cara. Ada yang namanya bukti langsung. Contoh, buktikan peluang himpunan kosong sama dengan 0. Tadi di atas itu yang kita uraikan ini. Mana agak panjang tadi ini. Peluang himpunan kosong sama dengan 0 kita buktikan. Ini bukti langsung. Ya. Dengan argumentasi-argumentasi yang kita bisa pertanggungjawabkan secara logika. Itu bukti langsung. Nah, ada juga pembuktikan yang tak langsung. Nah, contoh. Buktikan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan S. Ya. Buktikan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan S. Kalau kita punya himpunan S-nya adalah himpunan bilangan, misalnya bilangan cacah, maka himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah. Kalau S-nya misalnya himpunan bilangan genap, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan genap. Kalau S-nya adalah kumpulan binatang, kaki 4, ada kerbau, sapi, harimau, itu himpunan. Apakah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan yang isinya tadi, kerbau, sapi, harimau, gitu? Ya kalau iya harus bisa dibuktikan. Makanya di sini, dan itu kita semuanya sudah pahami bahwa himpunan kosong itu adalah himpunan dari semua himpunan. Buktikan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan S. Kebayang nggak membuktikannya? Saya pernah bertanya kepada lulusan S2 dari sebuah kampus terkemuka, buktikan himpunan kosong himpunan bagian dari sembarang himpunan. Itu nggak bisa. Ya. Lulusan S2 dari satu kampus ternama, membuktikan ini nggak bisa. Ya karena mungkin grogi atau apa gitu, itu bisa jadi gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi yang jernih, kita berpikir, kita harusnya bisa. Bagaimana triknya? Maka dalam kira Anda sudah belajar di matematik tadi, nggak tahu di mata kuliah apa di matematik cara membuktikan secara tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana? Kita anggap saja ini sesuatu yang apa namanya? Bahwa ini himpunan kosong adalah himpunan. Kalau kita mau membuktikan, maka bagian dari sembarang himpunan S. Himpunan kosong, Anda harus tahu definisi himpunan kosong. Selama Anda tidak paham definisi himpunan kosong, ya kita jalan pikiran membuktikannya kacau. Tadi di awal kita Anda sudah menyebutkan tadi, sudah tahu definisinya himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, itu himpunan kosong. Definisi yang diterima umum oleh seluruh orang yang belajar matematik, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, jadi itu yang pertama Anda harus tahu definisi himpunan kosong. Syarat yang kedua, himpunan kosong adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, ya Anda harus tahu definisi himpunan bagian. Kalau Anda nggak tahu pengertian himpunan bagian itu apa, ya nggak akan pernah bisa membuktikan. Nah, tentu Anda sudah pernah belajar himpunan bagian. Nanti kita lihat lagi. Nah, kalau dari sembarang himpunan S ya, apa namanya, ini apa namanya, ya bukan sesuatu yang harus ada definisinya.
Nah, maka cara membuktikannya perhatikan. Ya, semuanya perhatikan ya, biar paham ini. Ini lulusan S2 ada yang nggak bisa ini membuktikan ini waktu itu datanya. Untuk membuktikan catatan, untuk membuktikan ini kita harus sudah tahu definisi dari himpunan kosong dan himpunan bagian. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tadi sudah di depan. Himpunan bagian. Nah, ini saya pakai simbol saja. Misalnya A subset B. Definisi itu selalu kalau apa namanya bisa kalau disebut definisi misalnya bentuk kalimatnya jika maka itu kalau definisi walaupun bentuknya jika maka itu berlaku sebaliknya di implikasi. Kalau mau dituliskan seperti ini juga boleh. A subset B, A himpunan bagian B itu ekivalen atau jika dan hanya jika atau pengertiannya untuk setiap X anggota A maka X anggota B. Ya. Itu pengertian himpunan kosong. Kalau X-nya masuk di A, ya X-nya harus masuk di B. Saya sekarang tanya kepada Anda. Ya. Ini logika. Kalau A bukan himpunan bagian dari B, artinya apa? Silakan berpendapat. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Kalau A subset B untuk setiap X anggota A, maka X-nya pasti anggota B. Nah, kalau A bukan subset B, apa artinya? Izin Prof. Berarti Ya. untuk setiap X elemen A, maka X itu bukan elemen B. Oke, Anda menyebut untuk setiap X elemen A, maka X bukan elemen B. Kita lihat. Bentar ya, saya punya space ya, saya butuh space. Kalau saya punya A, kurang besar. Ini A, ini B. A subset B kan ini, gambar ini. Betul nggak? Maka kalau saya punya X di sini, X anggota A kan ini. X-nya anggota A. X-nya anggota B bukan? Iya, Pak. Ya, berarti pokoknya semua yang ada di dalam A, itu pasti di dalam B kan? Ini artinya tadi definisi dari A subset B. Sekarang kalau saya menggambar, oke, saya hapus saja karena ini jelas. Ini A, ini B. A subset B bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Nah, di sini A bukan subset B. Bahkan saya buatkan gambar nih. Dari gambar itu apa artinya? Kalau A bukan subset B, artinya Tidak semua anggota himpunan A itu anggota himpunan B, Pak. tidak semua anggota himpunan A. Ulangi, Mas. Tidak semua anggota himpunan A itu merupakan anggota himpunan B. Yang lain sepakat? Yang lain sepakat?
Sepakat, Pak. Ya, oke. Nah, kita bisa kata tidak semua itu kalau mau lebih simpel pakai kata ada. Ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B gitu kan? Yaitu di sini Y kan? Y anggota A, tapi Y bukan anggota B. Kalau X anggota A, tapi X anggota B, tapi Y anggota A, tapi bukan anggota B. Tadi Anda pakai kata tidak semua himpunan A, tidak semua anggota himpunan A, anggota B. Bisa kita katakan dengan ada Y anggota A, atau ada Y anggota A yang bukan anggota B. Itu logika yang sangat mendasar, yang kita orang matematik kita harus paham itu. Ya. Jadi kalau Anda tadi ada definisi A subset B, ya pengertiannya itu. Maka kalau kan tadi saya bilang apa namanya, ketika kita belajar konsep kan kita harus bisa menunjukkan contoh dan non contoh kan di awal kan. Belajar konsep lingkaran, ya kita harus tahu mana yang lingkaran dan mana yang bukan. Kita belajar kita belajar konsep himpunan bagian, ya kita harus tahu mana yang himpunan bagian, mana yang bukan himpunan bagian. Kalau yang himpunan bagian, kalau tadi yang himpunan bagian, kan kalimatnya ini, untuk setiap X anggota A, maka X anggota B. Itu kalau A subset B. Sekarang kalau A bukan subset B, ya kita harus tahu maknanya itu apa. Dan tadi dibantu gambar, ada akhirnya toh bisa gitu. Ya, jadi cara berpikirnya sampai ke sana ya, kalau kita apa namanya ingin bisa paham tentang apa namanya matematik, statistik dan sebagainya. Ya, kita harus paham sampai ke sana. Apalagi nanti kalau Anda mau studi lanjut, ya ini sangat-sangat penting untuk bisa pemahaman seperti ini. Baik, jadi kita tadi sudah punya modal, kita sudah tahu definisi himpunan kosong, kita sudah tahu pengertian himpunan bagian, bahkan kita juga sudah tahu kalau A bukan himpunan bagian dari B. Nah, sekarang untuk bukti tak langsung, kita menggunakan kaidah logika tadi. Kalau P benar, maka ingkaran P atau negasinya salah. Kalau negasinya salah, maka kalau P-nya salah, negasinya benar. Kan kita ingin membuktikan himpunan kosong itu himpunan bagian dari S. Kita ingin membuktikan bahwa himpunan bagian dari S itu benar. Maka kita andaikan salah dulu gitu. Kita mengandaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Kita membuat pernyataan, andaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Itu kan negasinya dari pernyataan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari S. Ya, makanya bukti tak langsung kita selalu, nah ini kita bisa buktikan dengan bukti tak langsung. Bisa kita awali dengan kata andaikan. Andaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Perhatikan kalimat pertama. Andaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Ini menandakan bukti tak langsung. Nah, pernyataan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S itu apa artinya? Sama tadi seperti A bukan himpunan bagian dari B. Kalau himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S, artinya ada X anggota himpunan kosong yang bukan anggota S. Atau bisa kita tuliskan ada X anggota himpunan kosong dan X bukan anggota S. Itu kan konsekuensi dari himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Sama seperti tadi himpunan A bukan himpunan bagian dari B. Nah, itu konsekuensinya. Ketika kita mengandaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S, konsekuensinya ada X anggota himpunan kosong dan X bukan anggota S. Nah, di sini ada satu statement yang krusial. Ada X anggota himpunan, berarti ada X yang merupakan anggota himpunan kosong. Padahal kita punya definisi himpunan kosong itu himpunan yang nggak punya anggota. Kok di sini ada X yang anggota himpunan kosong?
maka konsekuensi ini salah. Pernyataan ini salah. Ada X anggota himpunan kosong dan X anggota S. Kalimat ada X anggota himpunan kosong ini kontradiksi dengan definisi himpunan kosong. Sehingga yang kita andaikan bahwa himpunan kosong bukan subset himpunan bagian dari S ini ada sesuatu yang salah. Pengandaian salah. Yang benar ya harus lawannya, ingkarannya haruslah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari S. Ya. Udah cuma 3 baris saja pembuktiannya. Tapi sekali lagi tiap baris Anda harus tahu alasannya. Andaikan himpunan kosong bukan subset S ini karena kita menggunakan bukti tak langsung. Kalimat kedua, konsekuensi dari himpunan kosong bukan himpunan bagian dari S. Kalimat ketiga, ya adanya X anggota himpunan kosong itu kontradiksi dengan definisi. Lalu kita simpulkan pengandaian salah, yang benar himpunan kosong adalah subset dari S. Di dalam matematik, dalam statistik, kita sering membuktikan dengan menggunakan bukti tak langsung. Nah, satu lagi pembuktian yang tadi kita pelajari bahwa implikasi ekivalen dengan kontraposisi. Tadi Anda menjawab jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X kuadrat tidak sama dengan 2. Anda menyatakan benar. Lalu tadi saya tanya bagaimana buktinya? Ya. Nah, jadi bukti dengan kontraposisi itu adalah kita membuktikan kontraposisinya. Coba nanti kita lihat. Membuktikan dengan ini yang tadi. Buktikan jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Coba kita renungkan dulu. Tadi yang saya tanya Anda buktinya bagaimana? Jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. X kuadrat tidak sama dengan 4, artinya X kuadrat misalnya sama dengan 5. Kalau X kuadrat sama dengan 5, ya X-nya bisa akar 5 atau minus akar 5. Kalau X-nya X kuadrat sama dengan 6, X kuadrat sama dengan 6, X-nya plus minus akar 6, X kuadrat sama dengan 9, X-nya bisa 3 atau min 3 gitu. Nah, kalau seperti itu kan kita ada banyak sekali kemungkinan X kuadrat tidak sama dengan 4 itu ya bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8,2, bisa akar berapa, akar 17, ya. Itu kita nggak mungkin untuk membuktikan secara langsung seperti itu, karena kemungkinannya sebanyak tak hingga. Maka sebagai ganti membuktikan pernyataan ini, kita membuktikan kontraposisinya. Ingat, ini jika P maka Q ekivalen dengan P maka Q ekivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, karena kita kesulitan membuktikan secara langsung, kita buat kontraposisinya. Kontraposisi dari X pernyataan ini adalah, nah, nih saya tuliskan, akan dibuktikan kontraposisi dari pernyataan di atas, ya ini kontraposisinya, ingkaran P maka ingkaran Q. Ingkaran P-nya adalah X sama dengan 2, ingkaran Q-nya adalah lawannya X kuadrat sama dengan 4, tidak sama dengan 4 adalah X kuadrat sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita cukup membuktikan ini. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Dan buktinya sederhana sekali. Untuk X sama dengan 2, ya. Kalau X-nya 2, X kuadrat berapa? Ya, X kuadrat ya 2 kali 2, 4. Udah terbukti gitu. Nah, sehingga benar, kalau X2 sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4.
pernyataan jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4 itu ekivalen dengan ini tadi yang kita diminta membuktikan. Jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X kuadrat tidak sama dengan 2. Nah, berarti karena ini benar, jadi benar jika ini, maka otomatis benar pula bahwa kontraposisinya. Jadi terbukti benar pula bahwa jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Itu namanya bukti dengan kontraposisi. Nah, kalau kita mau membuktikan ada satu sifat, ya kita bisa mencoba ini. Buktikan langsung dulu, bisa nggak? Macet. Coba buktikan tidak langsung, bisa nggak? Mungkin macet lagi. Dengan kontraposisi mungkin baru bisa. Ya, ada banyak cara. Ada juga sih bukti dengan induksi matematik. Anda saya kira sudah belajar itu. Saya waktu itu nggak punya waktu lagi, stop sampai di sini nulisnya. Tapi saya kira ini nanti saya share ke Anda ya. Saya buat untuk dibaca-baca ulang PDF-nya. Silakan kalau ada komentar. Saya gimana cara? Buktikan berbagi gimana ya? Oh, nggak muncul. Buktikan berbagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau komentar. Saya akan buka buku dulu. Yang mathematical proofs. Mathematical proofs. Share, berbagi layar. Sekarang, ya. Yang terkait dengan logika dan bukti matematik itu nantinya Anda bisa membaca lebih luas lagi pada buku ini, ya, Mathematical Proofs. Tentu lebih luas yang dibahas di dalam buku ini. Namun yang tadi saya sampaikan, saya tulis, saya kira bagian-bagian penting yang Anda harus sadari, Anda harus pahami. Ya. Di dalam buku ini, sudah terlihat ya tayangan saya ya? Sudah, Pak. Oke. Ini ada sets, ada logic, ya. Ada direct and indirect, bukti dan kontraposisi. Silakan Anda baca-baca nanti bukti. Tapi paling tidak yang tadi saya sampaikan itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dipahami, untuk diketahui, karena itu sering kita gunakan kalau kita mempelajari, memahami sifat-sifat, ya. Yang logik, daftar isinya Anda lihat ini, statement, pernyataan tadi, negasi, disjungsi, implikasi, tautologi, kontradiksi, ini silakan saja nanti. Logika ekivalen tadi sudah saya sebut. Ya banyak lagi, lebih detail lagi yang dibahas di bab 2, tapi saya nggak akan masuk secara menyeluruh, tapi hanya bagian-bagian tadi saja logika yang saya kira sangat-sangat penting.
Ada juga bab ketiga tentang direct proof and proof by kontrapositif. Sudah saya berikan contoh tadi, yang bukti langsung membuktikan peluang himpunan kosong 0, bukti dengan kontrapositif tadi, bukti jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2, itu bukti dengan kontraposisi. Ada juga, nah ini ada yang proof by cases, ya. Proof by cases, nah ini gini, ya. Proof by cases itu biasanya kalau kasusnya banyak, ya. Kalau kasusnya sedikit, gitu. Contohnya begini, nah, saya juga belum baca buku ini, tapi saya punya contoh, gitu. Jika, sebentar, gimana saya mau nulis di sini. Buat catatan, tulis layar. Oke. Ya. Jika X hapusnya nggak muncul. Oke lah, nanti saya belajar lagi. Biar cek. Ini, mudah-mudahan bagus. Jika X memiliki nilai 0 atau 1, jadi nilainya hanya 0 atau 1 saja, maka X kuadrat sama dengan X. Ini kan pernyataan ini. Pernyataan. Kita akan buktikan pernyataan ini benar dengan proof by cases. Lihat, X memiliki nilai 0 atau 1. Nggak ada yang lain nilainya, nggak boleh X yang bernilai 2, 4, 10, itu nggak boleh. Nilainya hanya 0 dan 1. Biner. Ya. Maka X kuadrat sama dengan X. Maka buktinya, ya untuk kasus X sama dengan 0, maka ya kita lihat X kuadrat sama dengan 0 kali 0. Sama dengan 0. Dan sama dengan X. Ya kan? Itu kasus pertama. Untuk X sama dengan 1, benar nggak X sama dengan X kuadrat sama dengan X? Maka X kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan X. Ya. Nah, ternyata X kuadrat itu sama dengan X untuk X-nya 0 atau X-nya 1. Udah nggak ada kemungkinan lain. Karena X-nya memang nilainya hanya 0 atau 1. Dan bukti udah selesai sampai di sini saja. Atau kalau mau Anda tambah jadi benar. X kuadrat sama dengan X, ya. Karena memang cuma 2 kasus. Ini proof by cases. Ya, ini apa namanya, kalau saya kemudian back, tulisan ini termasuk yang terekam tidak ini? Tulisan ini? Maksud, Pak? Masuk. Oke. Oke, saya pindah, saya buang aja. Nah, lalu kalau di bab 4 ini bukti-bukti terkait dengan topik khusus, kita nggak lihat. Lalu eksistensi, bukti dengan kontradiksi tadi sudah saya berikan contohnya. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan bagian. Matematik induksi Anda sudah belajar banyak lah ini, dia dari SMA juga sudah belajar. Saya
Nggak akan jelaskan lagi. Mungkin sedikit saya singgung saja bahwa induksi matematik itu sebenarnya teorema juga ya. Teorema yang bisa dibuktikan secara deduktif gitu. Jadi kalau kita melakukan pembuktian secara induksi matematik, ya kita sebenarnya menerapkan saja. Itu buktinya cukup panjang itu di pembahasan analisis real. Kita juga di statistik juga kadang-kadang menggunakan induksi, ya. Di matematik juga banyak. Mungkin nanti kalau kita ketemu saja, tapi saya kira Anda paham lah tentang ini, induksi matematik. Lalu ada proof atau disproof, ya. Kadang-kadang dosen itu memberikan kalau soal membuat pertanyaan gitu, atau mungkin peneliti membuat dugaan, kita membuat suatu dugaan pernyataan gitu, membuat statement. Tapi statement itu ada dua kemungkinan, bisa benar atau salah gitu. Kalau benar ya harus dibuktikan. Kalau salah ya harus ditunjukkan ada contoh yang menyebabkan hal tersebut tidak benar, itu disproof, ya. Jadi kalau benar ya harus proof, harus dibuktikan secara logika, step by step. Kalau disproof cukup menunjukkan contoh saja, cukup menunjukkan contoh. Sebentar, contohnya apa ya? Enggak di kepala ya, yang disproof banyak pernyataan. Conjecture in mathematics. Conjecture itu semacam dugaan, kalau hipotesis lah atau arah pemikiran. Saya langsung saja ke halaman 200. Ini ada Guldbach conjecture. Guldbach itu mempunyai dugaan setiap bilangan bulat genap paling sedikit adalah at least 4, even integer at least 4, setiap bilangan genap yang paling kecil 4 adalah jumlah dari dua bilangan prima. Kalau kita punya bilangan every even integer, misalnya bilangannya 6. 6 itu adalah 3 tambah 3. Ya. 6 itu 3 tambah 3. 3-nya prima. Kalau kita punya angka 8, bilangan genap 8, di bilangan genap itu 8 itu bisa 3 tambah 5. 3-nya prima, 5-nya prima. Kalau 11 berapa? 11 bilangan primanya ada nggak?
Kok 11 tuh, bilangnya genap 10. 10 5 tambah 5. Ya, nampaknya benar gitu ya untuk beberapa contoh tersebut. Nah, kalau conjecture ini, dugaan ini adalah benar, ya kita harus bisa membuktikan. Tapi kalau conjecture ini salah, ya kita harus bisa menunjukkan contoh yang membuat pernyataan ini salah. Kita harus bisa membuat contoh yang membuat pernyataan ini salah. Itu yang tadi disebut sebagai apa namanya di dalam judul disprove. Disprove itu membuat contoh yang menyebabkan dia tidak benar. Ini ada yang terkenal ini, apa namanya? Conjecture. Ya, yang sederhana ada enggak yang sederhana? Ya mungkin nggak terlalu penting lah untuk itu, tapi intinya untuk kita mungkin tidak terlalu penting dulu itu, kecuali kita mau belajar analisis itu mungkin perlu contoh-contoh, tapi untuk belajar teori probabilitas kita mungkin nanti by case saja kalau menjumpai untuk sementara. Sebentar, saya kembali hentikan berbagi. Sorry, hentikan berbagi layar lagi. Oke, lihat pada RPS-nya mana tadi? Sini. Saya kira logika ini Bapak Ibu, Anda sudah bisa lihat ya ini ya, apa namanya, tayangan RPS saya. Ya sudah Pak. Logika Sudah, Pak. dari bagian yang terpenting saya kira itu ya, apa yang tadi ada di catatan saya itu saya apa namanya sudah jelaskan. Pembuktian matematik tadi yang 3 saya kira sudah agak detail, tapi yang lainnya juga masih apa, yang paling enggak tadi bukti langsung, bukti tak langsung, bukti dengan kontraposisi, bukti by cases, itu sesuatu yang penting untuk diketahui 4 tersebut. Ya, induksi juga penting. Saya kira materi untuk hari ini itu saja ya untuk memahami logika dan pembuktian matematik. Saya harap kalau ini ada rekamannya nanti atau pertama tadi saya punya catatan tangan, nanti saya share, itu Anda baca-baca ulang, kalau dibaca lagi pelan-pelan, kemudian kalau ada nggak paham, putar videonya gitu ya, sampai Anda paham betul. Jadi nanti kalau Anda belajar, kalau kita sudah masuk pada materi, atau kalau kita sudah masuk materi yang memang butuh penalaran,
cirinya adalah bahwa kita harus tahu alasan dari satu baris ke satu baris, dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Beda dengan membaca naskah atau tulisan ilmu-ilmu sosial yang kita bisa baca cepat, nggak semua kalimat kita langsung bisa mendapatkan pokok pikirannya. Tapi kalau belajar matematik, belajar statistik, teori probabilitas utamanya, kita nggak boleh tergesa-gesa belajarnya, nggak boleh cepat-cepat, sedikit aja yang penting paham gitu. Jangan ingin ingin baca banyak-banyak tapi banyak yang bolong-bolong. Lebih baik baca sedikit tapi paham, ngerti, oh begitu gitu. Kalau Anda sudah terbiasa seperti itu, nanti pengalaman saya, Anda bisa nanti belajar apa saja bidang matematik ya. Bisa belajar apa saja bidang matematik dengan lebih mudah ya. Ya tentu tidak semuanya mudah, tapi saya katakan bisa belajar matematik, bisa memahami matematik, statistik, probabilitas dengan lebih mudah. Pertemuan yang akan datang, saya akan membahas kembali tentang himpunan dan sifat-sifatnya, karena ini juga sesuatu yang sangat penting nanti sebagai dasar kita belajar tentang teori probabilitas. Meskipun sekali lagi topik ini sudah dibahas di pengantar dasar matematik, tapi saya ingin memberikan tekanan pada poin-poin atau pada bagian-bagian tertentu dari himpunan ini, ya, sehingga nanti ketika kita mempelajari teori probabilitas Anda menjadi lebih paham. Nah, mungkin untuk oleh-olehnya ya biasalah saya berikan tugas gitu, soal untuk dikerjakan gitu ya. Sebentar. Ya, mungkin yang sederhana dulu. Gini. Satu, jika A1, A2 sampai AN Anda tahu istilah mutually eksklusif? Ya saling asing ya. Seluruhnya saling asing gitu. Maka PA1 menggabung A2 sampai AN sama dengan PA1 plus PA2 plus PAN. Ya tentu buktikan ya. Jadi kalau mata kuliah kita soalnya nggak pernah hitung, tapi soalnya perintahnya selalu buktikan ya. Selalu membuat soal dalam mata kuliah ini selalu buktikan. Yang kedua nanti deh saya WA aja di saya harus cari soalnya, nggak langsung di kepala gitu. Ya, saya cari soal nanti, mungkin 1 atau 2 lagi. Tapi yang nomor 1 ini buktikan, nomor 2, nomor 3 nanti juga buktikan apa, tapi belum di pikiran gitu. Nanti saya cek dulu ke literatur. Ya mungkin itu saja hari ini materinya, walaupun waktunya belum habis, tapi saya kira sudah ada beberapa hal penting yang saya sampaikan untuk Anda ingat-ingat kembali. Kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri dipersilahkan, kalau tidak ya nanti segera kita akhiri. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk tugas ini apakah nanti dikumpulkan?
Bagusnya iya ya, tapi tugasnya kelompok bagusnya. Biar Anda bisa diskusi. Kalau Anda sendiri nggak bisa jawab, udah tinggal taruh aja bukunya kan, tempat tidur gitu. Dan kalau berdua ada teman berdiskusi, teman diskusi berdua kadang-kadang belum menemukan, tapi orang ketiga kadang-kadang bisa memberikan ide. Jadi bagusnya kelompoknya bertiga. Ini ada 35 ya, 36 ya, 38, Pak. 38 ya, yang ada yang berdua lah, nggak apa-apa. Atau berempat, dua kelompok juga boleh. Nantinya apa namanya di perkuliahan berikutnya, saya nggak tahu apakah random atau giliran gitu. Ingin Anda itu mempresentasikan kalau pada saat luring ya maju ke depan kelas, lalu membuktikan, menulis bukti, dan menjelaskan setiap langkah, setiap kalimat, ini ke sini mengapa, ini ke sini mengapa, ini ke sini mengapa, itu akan kami seperti itu. Kalau pertemuan kita daring lagi, ya saya Anda akan minta ya dari satu kelompok, dari Anda untuk menyajikan, dan saya akan minta Anda untuk menjelaskan mengapa untuk setiap kalimatnya. Seperti itu ya. Nanti mungkin nanti soalnya saya tambah satu lagi atau dua lagi. Kalau udah ketemu saya kirim saja. Berarti tidak dikumpulkan ya, Pak? Akan dibahas di pertemuan selanjutnya saja? Dikumpulkan dong. Untuk bukti, kalau nanti dikumpulkan juga. Dan saya tidak menuntut pekerjaan Anda benar atau salah. Yang Anda tuntut, Anda argumentasinya seperti apa. Dan kalau Anda berpresentasi lalu argumentasinya salah, ya kita luruskan gitu. Jadi jangan terpaku pada betul tidaknya jawaban Anda, tapi saya ingin tahu argumentasinya Anda apa gitu ketika memutuskan menuliskan sesuatu. Gimana nih? Ada. Ya, saya kira itu saja ya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi tadi yang yang barangkali datang terlambat, saya agak strict di mata kuliah ini.